rindukan, yang saya cintai mereka, yang saya sayangi mereka, mayyati min ba'di, orang-orang yang datang sesudah saya dan kita-kita ini, hum yu'minuna bi, mereka beriman kepada aku, walau yarawni, walaupun mereka tidak lihat aku. Ada 2 poin di sini yang pada hari ini kita harus simpan dalam file kehidupan kita sehari-hari. Kita inilah, akui atau tidak diakui oleh orang-orang, kita inilah saudara-saudara yang beliau rindukan dengan air mata itu. Walam yarawni, kita tidak lihat beliau, kita tidak lihat beliau. Saya mau tanya, kita bahagia atau tidak kalau kita dikatakan saudara-saudara beliau? Bahagia betul. Kalau kita muka-muka begini, muka-muka kita tidak senyum juga, orang lihat seperti tidak senyum juga. Tapi kita itulah saudara-saudara, saudara-saudara yang beliau rindukan, beliau cintai, beliau ingin cepat bertemu di akhir-akhir ayat-ayat, yaitu Bapak Ibu sekalian yang hum yu'minuna bi, mereka juga beriman kepada saya. Peristiwa Isra Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, poin kedua yang kita ambil adalah peristiwa Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang betul-betul menguji keimanan. Kenapa seperti itu? Mau melaksanakan satu tugas besar itu membutuhkan orang-orang yang betul konsisten, setia. Seperti kaum Hawarin itu. Hidup ini banyak orang, tapi kalau pelin-pelan menang apa kalah, saya tanya? Kalah. Karena pelin kalah. Jadi peristiwa ini betul-betul menguji orang, dan betul terjadi. Setelah beliau berangkat kemudian pulang cuma Lailan, beliau ceritakan hal itu. Banyak orang yang mulanya ikut beliau menjadi mundur kembali. Kenapa? Aneh, tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Masjid Haram ke Masjid Aqsa Palestina, menurut pengalaman para pedagang, itu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, berarti 2 bulan pulang pergi. Belum lagi yang namanya Mi'raj. Kok Muhammad kok pagi-pagi cerita cuma Lailan? Tidak masuk akal dan bertentangan dengan pengalaman selama ini. Makanya banyak yang mengundurkan diri. Dan itu baru tahu siapa yang betul-betul iman itu berbicara. Kalau kita berbicara tentang iman, itu beda. Iman itu akan menggoncangkan hidup ini. Iman itu yang akan menggoncangkan dunia ini. Kalau iman itu ada. Kalau ini ada batasnya. Indonesia sekarang itu kan main ini semua. Kalau ini pada saatnya nanti dikaila ya lama mimba di ilmi syai'an, pikun semua. Tapi kalau iman berbicara tidak kenal waktu. Dan Rasul akan mengatakan kepada Muhammad, ketika kamu sudah masuk pada tahun-tahun yang dikatakan amul husni, tidak ada lagi yang melindungi engkau, tidak ada lagi yang membela engkau, tidak ada lagi yang menolong engkau. Saya yang panggil. Kalau saya sudah panggil, tidak ada yang lawan saya. Malikal Mulki yang panggil. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa kita hidup ini kalau mau ingin tetap aman, jagalah sholatmu, maka sholat akan menjagamu. Itu saja. Tema-tema yang enak. Artinya bahwa dalam kehidupan ini, kalau seandainya kita sudah betul-betul melaksanakan apa yang dibawa oleh beliau ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu, maka kita akan tetap dijaga. Kenapa kita akan tetap dijaga? Kita coba buka surat Al-Fatihah, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Mulai ayat pertama kita baca, Allah langsung jawab, dan sampai pelan-pelan komunikasi kita dengan Allah lewat Al-Fatihah itu. Makanya Al-Fatihah rukun sholat yang tidak boleh kita tinggalkan. Nabi Ismail baca Al-Fatihah dulu. Jangan selesai. Baina abdi, karena Al-Fatihah itulah komunikasi langsung antara saya dengan hamba saya.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika beliau peristiwakan pagi hari menceritakan peristiwa itu, semua mengingkari karena bertentangan dengan pengalaman dan bertentangan dengan rasio pada waktu itu yang tidak mungkin. Sahabat-sahabat Nabi ditanyakan oleh orang-orang yang mengingkari peristiwa itu, datang kepada Abu Bakar, kau percaya dengan apa yang diterangkan oleh sahabat itu, oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ana usaddiquhu min ba'di, saya akan percaya lebih dari itu kalau itu disampaikan oleh Muhammad. Pertanyaannya, ketika kita yang peringati peristiwa Isra dan Mi'raj ini betul-betul meyakini bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi dan dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Atau masih ada sedikit atau banyak keraguan dalam hati kita dengan peristiwa itu? Makkah, Palestina, 2 bulan pergi, belum lagi yang namanya Mi'raj, beliau laksanakan Jumalayl. Bisa percaya? Kita harus percaya. Ayat yang dibacakan oleh ananda kita tadi itu, kalau kita bedah satu persatu, nanti Bapak Gua bedah kasih Bapak Ibu sekalian, itu kita akan meyakini bahwa memang betul-betul peristiwa itu akan sudah terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat itu dimulai dengan Subhana, Maha Suci Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, kita ucap apa? Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita ucap Alhamdulillah. Kalau kita berbuat salah, kita ucap Astagfirullah. Habis sholat yang pertama kali kita ucap Astagfirullah. Saya ulang. Ketika kita berbuat salah atau dosa, kita ucap Astagfirullah. Habis sholat yang pertama kali kita ucap Kenapa seperti itu? Nanti kalau saya lupa kasih ingat Ismail. Jadi ketika beliau kembali menghadap Allah, yang kemudian sebagaimana yang setiap tahun kita dengar, beliau furida alaika wa ala ummatika khamsina salatan fi kulli yawm. Ketika ditanya oleh Musa alaihissalam, kemudian beliau memberikan jawab, saya dan umat saya diwajibkan, difardukan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Kalau 50 kali sholat itu 1 kali 24 jam, itu kira-kira berapa menit kita sholat? 8 menit ya? Setiap 8 menit kita sholat. Itu kira-kira kalau kita istri 2, ada waktu untuk mereka atau tidak? Kalau kita istri 2, kalau setiap 8 menit Coba ada. setiap 80 menit kan kita sholat, toh? Saya mau tanya, yang bermimpi mau istri 1 lagi, setiap 8 menit kita sholat, waktu untuk istri pertama, istri kedua ada apa tidak? Tidak. Maka jangan mimpi, Bapak. Musa bilang apa? Inna ummataka